Yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga para nakama tetap sehat ya dalam menjalani aktivitas apapun dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Berhubung masih hangatnya mengenai organisasi Crosswell, jadi kita akan membahas detail mengenai pertumbuhan dari organisasi ini yang ada pada chapter 1082 kemarin, yang menyuguhkan beberapa implikasi menarik di setiap anggotanya. Tentu saja kita juga akan sedikit berteori mengenai apa yang akan Crosswell ini lakukan ke depannya, mengingat tujuan dibentuknya organisasi ini punya pesan tersendiri di setiap anggotanya. Nah, dalam video Tamagon kali ini, Tamagon juga akan menyisipkan beberapa analisa menarik yang ada pada chapter 1082. Kita akan membahas detail mengenai petunjuk-petunjuk unik dan fakta menarik yang sudah Tamagon temukan pada chapter terbaru kita ini. Namun tentunya ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, siapkan dulu cemilan beserta dengan minuman favorit kalian untuk menemani Tamagon bersama-sama membahas mengenai Crosswell dan juga analisa unik terkait dengan One Piece chapter 1082 yang baru saja rilis kemarin. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Crosswell adalah organisasi militer yang diisi dengan beberapa bajak laut yang beraliansi untuk mendapatkan tujuan mereka masing-masing. Pemerintahan dunia tampaknya sudah memberi warning kepada organisasi ini bahwa kelompok Buggy dan kawan-kawannya ini benar-benar akan menjadi sebuah ancaman besar yang dimiliki oleh pemerintahan dunia. Mengingat munculnya kejadian awal yakni perwira mereka yakni T-Bone telah tewas dan ada hubungannya dengan Crosswell. Organisasi ini gilanya memasang nilai bounty dikhususkan untuk siapa saja yang berhasil mendapatkan ataupun membunuh para marinir yang mereka targetkan. Jadi bisa dibilang ya bahwa Crosswell ini dibentuk dalam upaya untuk melawan sistem angkatan laut. Nah, pada chapter 1082, surat kabar mengatakan bahwa T-Bone telah tewas karena dibunuh oleh seseorang yang ingin hadiah dari Crosswell. Namun anehnya, pelaku pembunuhan ini adalah pria tua yang memiliki masalah finansial. Tamagon tentunya jadi ragu orang ini berhasil membunuh perwira angkatan laut sekelas T-Bone. Apalagi Zoro mengatakan bahwa T-Bone berhasil ditemukan di wilayah yang bernama PP Kingdom, di mana wilayah tersebut benar-benar mengalami kemiskinan yang benar-benar parah. Nah, skenario yang mungkin terjadi adalah T-Bone ini dengan sengaja merelakan dirinya demi tujuan mendapatkan dana. Jadi dia akan berikan ke beberapa orang di sana agar mereka bisa kembali untuk hidup. Singkatnya adalah T-Bone membiarkan dirinya terbunuh untuk memastikan warga sipil yang kelaparan bisa mendapatkan bayaran dan membeli makanan. Fakta uniknya tentang perwira ini adalah ketika dia muncul sebelumnya, T-Bone sangat peduli dengan warga sipil dan benar-benar care terhadap mereka. Ini terbukti terlihat pada saat waktu dia berada di Water Seven, yang dimana dia benar-benar baik kepada warga sipil di sana. Bahkan Zoro mengakui bahwa T-Bone ini membawa keadilan yang tanda petik berat. Itu karena rasa keadilan dan kesejahteraan yang sama untuk orang lain, sehingga dia tidak ragu memberikan hidupnya untuk orang-orang yang paling ingin melihat masa depan. Apalagi jika kita telaah lebih dalam nama dari T-Bone sendiri, secara harfiah memiliki arti sesuatu untuk dimakan. Kita bisa searching dan kita menemukan nama ini adalah bentuk dari makanan seperti daging. Maka tidak salah kan bahwa memang orang ini mengorbankan dirinya agar penduduk di PP Kingdom tersebut bisa bertahan hidup dengan cara makan. Jadi Tamagon rasa Oda Sensei sudah mendesain karakter T-Bone ini sejak awal dan untuk sangat baik kepada warga sipil, kemudian menjadi korban dari keganasan organisasi Crosswell. Kemudian sekarang kita berbicara tentang masa depan dari Crosswell yang dibahas pada chapter 1082 kemarin. Secara terang-terangan, organisasi ini pun menantang angkatan laut, khususnya pemerintahan dunia. Ini dibuktikan dari awal dengan mereka membunuh perwira yang angkatan laut miliki. Nah, selain itu, terungkap bahwa tujuan dari organisasi ini adalah untuk mencari keberadaan One Piece dan masuk ke dalam perburuan untuk mendapatkan harta karun tersebut. Konsep dari organisasi Crosswell ini sudah dijelaskan pada chapter 1082, yang dimana masing-masing dari anggota mereka mewakili 3 tema: kekayaan, ketenaran, dan juga kekuatan. Yaps, mereka bertiga berambisi untuk menguasai hal ini dan membangun Crosswell dengan 3 pokok dasar pondasi ini. 3 pondasi yang benar-benar sama dengan apa yang sudah dicapai oleh Raja Bajak Laut terdahulu, yakni Goldie Roger. Roger sudah menguasai ketiga pondasi pokok ini dan akhirnya menjadi Raja Bajak Laut. Nah, konsep inilah yang diusung oleh organisasi Crosswell untuk bisa berhasil mendapatkan tujuan mereka masing-masing. Crocodile akan menjadi orang yang mengambil alih pendanaan dan mencari sumber kekayaan dari organisasi ini. Jadi mungkin bisa dibilang dialah pencetus dari terbuatnya sistem bounty yang dimiliki oleh kepala marinir. Dia akan membuat proyek militer yang bernama Utopia, yang dimana adanya sebuah negara militer yang benar-benar besar yang memang akan membutuhkan banyak sekali pendanaan. Kemudian masuk ke tema ketenaran yang dimiliki oleh Lord Buggy. Kita tentu sudah tahu bahwa sang badut benar-benar sudah terkenal di penjuru dunia, menjadi bagian dari kru bajak laut Goldie Roger yang berhasil mendapatkan One Piece. Ketenaran yang dimiliki oleh Buggy akan dimanfaatkan dengan baik oleh organisasi ini untuk mendapatkan beberapa sumber dana maupun dalam merekrut orang-orang yang nanti akan mereka jadikan anak buah dengan
dengan volume pasukan yang cukup besar, yang pada saat mereka akan memiliki sebuah negara militer. Kemudian terakhir adalah tema kekuatan yang dipegang oleh Draco Mihawk. Menariknya adalah Mihawk berkata mereka akan membutuhkan lebih banyak kekuatan tempur, karena jika hanya mengandalkan Mihawk saja, organisasi ini akan kelabakan. Kita bisa berasumsi bahwa aliansi dari Cross Guild ini akan menjadi benar-benar besar. Seperti contoh, bisa saja Cross Guild ini akan beraliansi dengan tentara revolusioner yang akan menjatuhkan pemerintahan dunia. Hal ini juga ditegaskan dengan petunjuk yang Oda Sensei berikan selama eksekusi Roger, yang dimana orang-orang inilah yang akan membentuk sebuah aliansi yang super besar, yang pada akhirnya nanti akan melawan pemerintahan dunia. Tamagon juga mencatat bahwa setiap kali Cross Guild muncul dalam satu chapter, itu juga pasti diikuti oleh tentara revolusioner yang juga hadir pada chapter tersebut, yang terlihat pada chapter 1058 dan terakhir pada chapter terbaru yakni 1082. Mereka juga akan membutuhkan kekuatan tempur yang lebih besar untuk bersaing dengan kaisar lainnya, seperti yang dikatakan oleh Mihawk. Jadi mereka butuh lagi member secara logis, dan bisa saja Doflamingo dan juga Moria akan ikut menjadi bagian dari organisasi ini. Cross Guild bisa menampung Moria karena fakta uniknya adalah Perona juga dekat dengan Mihawk, yang bisa jadi Perona mendorong Moria untuk datang dan membantu mereka bergabung dengan Cross Guild. Mereka juga mungkin akan menargetkan Impel Down sebagai sumber pasokan anggota, yang dimana para tahanan di sana akan mereka rekrut menjadi bagian dari anggota Cross Guild. Kemudian membahas mengenai impian sebenarnya dari Buggy yang ingin menjadi Raja Bajak Laut, kemudian berhasil mendapatkan One Piece. Nah, secara tidak langsung, Buggy menyeret Mihawk dan juga Krokodil dengan paksa ke medan perang. Mihawk selama ini kita tahu menginginkan kehidupan yang tenang, bukan? Dan tidak pernah mengusik siapapun. Namun, kemudian pernyataan Buggy yang ingin mendapatkan One Piece ini menjadi titik awal bagi Mihawk untuk berpartisipasi, menunjukkan kekuatan sebenarnya yang memang dia akan menjadi konsep awal dari kekuatan dalam organisasi Cross Guild. Teman-teman bisa katakan bahwa Mihawk ini akhirnya turun ke medan perang dan tampil setelah lama menunggu lawan-lawan yang kuat. Narasi dari Buggy pada saat chapter 1082 di depan dari Mihawk dan juga Krokodil itu membuat skakmat Mihawk dan juga Krokodil dengan sangat keren. Jika semisal mereka berdua membunuh Buggy, mereka akan kehilangan sebagian besar layanan yang disediakan oleh bawahan Buggy, dan itu karena semuanya gratis. Terlebih lagi, sangat mungkin bagi Mihawk untuk bekerja sama dengan Buggy karena kemampuan ahli dari Buggy dalam mempengaruhi orang. Sama seperti dimana pada saat dia mengagumi kemampuan mempengaruhi orang lainnya yang dimiliki oleh Luffy dengan menjadikan musuhnya sebagai temannya. Buggy juga punya karisma seperti itu dengan bisa mempengaruhi orang-orang lainnya dan mereka menjadi bagian dari bawahan Buggy. Jadi, Mihawk dan juga Krokodil tidak bisa begitu saja untuk membunuh Buggy karena mereka tidak bisa melepaskan ketiga konsep dasar yang Tamagon bahas tadi yang menjadi pondasi dari organisasi ini, yakni ketenaran, kekayaan dan juga kekuatan jika ingin membentuk sebuah negara militer yang benar-benar besar dan juga kuat. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa build up dari karakter Buggy ini benar-benar luar biasa dari Oda Sensei, di mana Krokodil dan juga Mihawk terkejut karena Buggy berani melibatkan mereka dalam mimpinya dan menggunakan kekuatan mereka untuk tujuan Buggy yang ingin menjadi Raja Bajak Laut dan mendapatkan One Piece. Pengembangan karakter dari Buggy ini akan Tamagon bahas dalam video berikutnya ya. Kita akan membuat secara detail build up yang benar-benar menarik dari karakter ini ke depannya dan akan berperan penting dalam final saga. So, sekian saja ya pembahasan Tamagon kali ini mengenai Cross Guild yang akan dilakukan ke depannya. Begitu juga dengan beberapa poin menarik yang Tamagon dapatkan dalam chapter 1082. Untuk video selanjutnya kita akan coba untuk membahas mengenai poin menarik lainnya, yakni perkataan Sabo yang menyebut bahwa dia akan membeberkan rahasia mengenai apa yang dia dapatkan dalam kasus Reverie. Ini akan sangat menarik untuk kita bahas dalam video berikutnya. Yaps, terima kasih dari kalian yang sudah mau menonton video ini dan semoga video ini membuat liburan lebaran kalian semakin terhibur. Mohon maaf ya jika Tamagon ada salah-salah kata. Jadi, sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.